Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izatil Ulia dengan NIM 23101163200008. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian fonemik, yang kedua identifikasi fonem, yang ketiga alofon, dan yang keempat yaitu gugus fonem dan deret fonem, seperti pada peta konsep yang telah saya buat. Masuk ke penjelasan pertama, pengertian fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Objek kajian dari fonemik adalah fonem yang merupakan gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Masuk ke penjelasan kedua, distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata, yaitu morfem. Nah, yang pertama ada fonem vokal. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai puncak kenyaringan pada setiap silabel. Nah, sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian. Mungkin dapat menduduki awal dan akhir, tetapi mungkin juga hanya menduduki posisi pada awal. Adapun contoh pada fonem vokal yaitu vokal A pada kata ambil, taat, dan harga. Vokal I pada kata indah, amin, dan tani. Vokal E pada kata enak, karet, dan sate. Vokal U pada kata uang, sambut, dan lagu. Dan yang terakhir vokal O pada kata oleh, belok, dan bakso. Yang kedua, vokal konsonan. Adapun contoh pada fonem konsonan yaitu yang pertama konsonan P. Dapat menduduki semua posisi, awal, tengah, dan akhir, seperti pada contoh pikat, lipat, dan tutup. Yang kedua, konsonan M. Dapat menduduki semua posisi, awal, tengah, dan akhir, seperti pada contoh makan, aman, dan dalam. Yang ketiga, fonem diftong. A. Diftong au dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir, seperti pada contoh kata aula menjadi aula dan pulau menjadi pulau, tidak dapat menduduki posisi tengah. Yang B. Diftong ai hanya menduduki posisi akhir, seperti pada kata pantai dan landai, tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Dan yang keempat, fonem klaster. Semua fonem klaster atau gugus konsonan dapat menduduki posisi awal, kecuali fonem klaster BY dan KS, di mana posisi tengah dapat diduduki oleh semua fonem klaster kecuali DW, PR, PS, SW, dan SPR. Sementara yang bisa menduduki posisi akhir adalah fonem klaster KS, PS, dan ENG, seperti pada contoh berikut. Yang A, kelas hanya dapat menduduki posisi tengah dan akhir, seperti pada morfem eksponen dan konteks. Lalu yang B, klaster PS hanya dapat menduduki posisi awal dan akhir, seperti pada morfem psikologi. Lalu yang C, klaster eng, dapat menduduki semua posisi, seperti pada morfem ngebut, benang, dan alangkah. Masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu alofon dan pendistribusiannya. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Yang pertama ada alofon vokal. Misal ada vokal E memiliki 3 jenis yang berbeda. Ada E biasa, E terbalik, dan E elang. Yang kedua, alofon konsonan. Contohnya pada kata Sabtu dibaca menjadi Sabtu, zakat dibaca menjadi jakat, dan fakir dibaca menjadi fakir.
Nah, masuk ke penjelasan yang keempat atau yang terakhir, yaitu gugus fonem dan deret fonem. Yang pertama, gugus fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tapi berada dalam sebuah suku kata. Gugus fonem terbagi menjadi dua, yaitu gugus fonem vokal. Contohnya vokal I pada morfem santai dan vokal au pada morfem pulau. Lalu gugus fonem konsonan. Contohnya pada konsonan BR pada morfem Brasil dan konsonan BL pada morfem Blanco. Yang kedua, deret fonem. Deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Deret fonem terbagi menjadi dua, yaitu deret fonem vokal. Contoh pada vokal a pada morfem saat dan au pada morfem laut. Lalu ada deret fonem konsonan. Contoh pada konsonan BD pada morfem sabda dan BL pada morfem kiblat. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.